Apakah kamu menganggap bentuk keposesifan atau overprotective yang dilakukan pasanganmu sebagai bentuk cinta atau kasih sayang kepada kamu? Misalnya nih, kamu harus mengabari 24 hours, 24 jam kamu sama siapa, di mana, dan ngapain aja nih. Sampai share lokasi misal, sampai tracking lewat GPS dan aplikasi lainnya. Atau sampai tukeran password, bahkan eh, sampai mengancam nih ketika kamu melakukan hal yang tidak sesuai dengan pasangan. Kalau kamu salah satu yang menjalin hubungan seperti itu. Nah, memang mendambakan hubungan otomatis seperti drama Korea atau seperti di film-film wajar aja nih. Tapi kalau emang faktanya nggak seperti itu dan kamu hanya menutup mata dari yang sebenarnya hubunganmu udah toksik atau udah nggak sehat nih, justru akan merugikan kamu di masa depan. Nah, toxic relationship dalam sebuah hubungan memang nggak mudah untuk disadari. Apalagi ketika kita menjalankan hubungan tersebut. Nah, kenapa sih terkadang kita uh, seringkali mendapatkan pasangan yang setipe dari pengalaman-pengalaman sebelumnya atau attract orang-orang yang sebenarnya toxic gitu ya dari pengalaman-pengalaman di masa lalu. Nah, ternyata dalam psikologi ada yang dinamakan attachment atau teori pelekatan yang bisa mempengaruhi kita dalam menjalin relasi di masa depan, yaitu hubungan dengan teman kita, orang tua, atau pasangan kita nih. Nah, dalam video ini aku akan jelaskan bagaimana sih pengaruh attachment style atau gaya kelekatan yang kita miliki nih mempengaruhi relasi kita, hubungan kita ketika menjalin hubungan. Stay tune sampai selesai ya, agar kamu mendapatkan keseluruhan infonya dan gak setengah-setengah. Nah, pertama kita perlu tahu nih, apa itu toxic relationship? Nah, toxic relationship atau hubungan beracun ya, dimana dalam hubungan tersebut nih saling menjatuhkan mental lawannya atau ada salah satu yang menjatuhkan mental lawannya dengan berbagai bentuk, dengan menjatuhkan harga diri, memperlambat orang lain, sehingga merasa dirinya itu telah dirusak. Tahu biasanya nih, dalam hubungan tersebut dapat kekerasan emosi, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, intimidasi, dan bahkan isolasi. Nah, selain itu juga berbagai bentuk perilaku seperti adanya intensitas yang terlalu berlebihan, baik itu dalam pengekangan, pengancaman, dan sebagainya. Adanya jealousy yang berlebihan, kontrol, blaming, atau menyalahkan, atau bahkan kemarahan yang terlalu tinggi. Nah, menurut research ini penelitian, dampak dari toxic relationship sangat berdampak terhadap psikis maupun fisik kita nih. Sehingga khususnya korban nih sulit sekali untuk keluar dari hubungan tersebut. Nah, lalu apa sih alasannya kenapa kok ada orang-orang yang terjebak ke dalam situasi toxic relationship dan hal itu terus berlanjut nih dari hubungan yang lalu, kemudian juga mempengaruhi hubungan yang lainnya gitu. Dan bagaimana hal itu bisa terjadi secara psikologis? Nah, kebetulan beberapa waktu lalu juga sempat meneliti mengenai teori attachment atau hubungan attachment pada fenomena kekerasan dalam pacaran, di mana hal ini juga make sense dalam pembahasan kali ini. Ternyata nih, orang-orang yang berada di dalam hubungan yang toxic atau toxic relationship ini, mereka bisa terjadi karena salah satunya dipengaruhi oleh kelekatan ataupun attachment yang mereka miliki. Nah, apa sih attachment itu? Attachment yaitu suatu ikatan emosional di antara dua orang nih. Dan attachment ini dicetuskan oleh John Bowlby, di mana biasanya attachment ini terjadi dipengaruhi di awal masa kehidupan kita, di masa anak-anak, dengan pengasuh pertama kita. Dan attachment ini juga mempengaruhi kita cara berrelasi di masa depan dan memandang dunia itu seperti apa. Nah, attachment ini juga dibagi menjadi beberapa gaya kelekatan atau gaya attachment style gitu ya. Dimana ada yang namanya insecure attachment atau kelekatan yang tidak aman. Kemudian ada juga yang secure attachment atau kelekatan yang aman atau biasa disebut dengan kelekatan yang sehat atau baik. Nah, orang-orang yang memiliki attachment yang aman ataupun secure attachment ini, mereka lebih mudah dengan kedekatan orang lain, mudah menjalin keintiman dengan orang lain, dan mudah percaya dengan orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki insecure attachment, mereka cenderung tidak mudah terhadap orang lain dan cenderung susah untuk menjalin kedekatan secara emosional. Seperti itu. Nah,
macam-macam dari gaya kelekatan itu ada 4, di mana insecure attachment yang tadi itu dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama yaitu ada yang dinamakan dengan anxious preoccupied attachment style. Nah, orang-orang yang memiliki anxious attachment atau biasa disebut attachment yang cemas nih, mereka selalu cemas dan merasa rendah diri dan haus akan validasi orang lain. Mereka juga memiliki ketakutan ketika ditinggalkan oleh pasangan atau orang lain gitu. Dan gambaran diri dari orang-orang yang anxious preoccupied attachment ini, mereka melihat diri mereka sebagai orang yang negatif dan melihat orang lain atau pasangan mereka sebagai orang yang positif. Sehingga responnya yang dilakukan yaitu selalu curiga, cemburu, menempel sekali atau bergantung sekali, dan posesif atau makan dan haus akan validasi. Karena dan tadi mereka takut gitu ketika ditinggalkan sama pasangan mereka selalu merasa cemas gitu. Kemudian ada yang dinamakan dengan fearful avoidant attachment, di mana fearful avoidant attachment ini mereka merasa kurang atau merasa kosong, merasa tidak layak dan takut ditinggalkan oleh orang lain. Mereka juga tidak nyaman dengan kedekatan dan level ketergantungan yang rendah. Sehingga gambaran diri yang mereka alami itu mereka melihat diri mereka sebagai orang yang negatif dan orang lain juga sebagai orang yang negatif pula. Seperti ragu dalam menjalin hubungan, kemudian juga mengambil jarak dengan orang lain, dan biasanya orang-orang ini juga cenderung sulit untuk berkomitmen, menghindari penolakan dan menghindari hubungan dekat dengan orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada yang dinamakan dengan dismissive avoidant attachment. Nah, dismissive avoidant attachment ini mereka memandang diri mereka sebagai orang yang positif, tapi melihat orang lain atau pasangan mereka sebagai orang yang negatif. Sehingga respon yang mereka alami atau mereka lakukan itu yaitu mereka sangat mandiri atau merasa bisa melakukan segalanya tanpa bantuan orang lain, sehingga tidak membutuhkan orang lain ketika melakukan sesuatu. Kemudian juga mereka merasa tidak nyaman ketika harus dibantu oleh orang lain atau tidak nyaman dengan kedekatan emosional atau intimasi terhadap orang lain, dan cenderung menolak hubungan dekat. Dan orang-orang yang memiliki dismissive avoidant ini biasanya juga cenderung merasa sudah cukup dan tidak butuh rapat dengan orang lain, seperti itu. Kemudian juga orang lainnya juga sulit terbuka terhadap orang lain karena yang dilakukan tadi cenderung menghindar ketika menjalin kedekatan ataupun komunikasi. Dan ternyata hal itu dilakukan karena mereka takut ketika dikhianati atau dianggap lemah oleh orang lain. Kemudian ada yang dinamakan dengan secure attachment. Nah, ini yaitu attachment yang baik ataupun yang sehat gitu ya, yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang agar hubungannya itu sehat atau healthy. Orang-orang yang masih memiliki secure attachment, mereka akan nyaman terhadap kedekatan, mereka juga merasa percaya terhadap orang lain atau pasangannya, kemudian juga memiliki level intimacy atau kedekatan yang baik. Ketika ditinggalkan oleh pasangannya itu mereka tidak merasa cemas gitu, tapi mereka percaya bahwa orang lain itu juga bisa dipercaya oleh mereka. Nah, dari 4 attachment style ini, gaya kelekatan, kamu berada di tipe mana? Apakah kamu memiliki kelekatan yang secure attachment yang umumnya baik, atau kamu memiliki tipe kelekatan yang insecure dari avoidant yang juga anxious ataupun ternyata kamu dismissive. Oke, lalu apa sih yang bisa dilakukan kalau misal kamu memiliki insecure attachment? Nah, dari 4 gaya kelekatan tadi, kalau kamu sudah tahu termasuk tipe gaya kelekatan yang mana, kalau belum coba kamu tes gaya kelekatan atau attachment style yang ada di kolom description box di bawah. Oke, kalau udah tahu, coba kamu termasuk tipe yang secure attachment atau kata-kata mana, kalau ternyata kamu masuk di insecure attachment atau kata-kata yang agak aman seperti anxious, avoidant, ataupun disorganized. Nah, gimana kalau misalnya kamu termasuk insecure attachment? Nah, menurut penelitian nih, orang-orang yang memiliki insecure attachment itu lebih mudah dan sangat rawan untuk terjebak di toxic relationship. Karena kenapa sih mudah untuk terjebak di toxic relationship ini? Karena
manusia cenderung mempelajari apa yang mereka pelajari di masa lalu, yaitu sebagai pengalaman, atau itu dari pengalaman di masa lalu. Dari situ mereka akan mengadopsi perilaku-perilaku yang cenderung mereka lakukan dan menormalisasi perilaku tersebut ke dalam hubungan yang baru. Karena mereka menganggap perilaku yang sebenarnya toksik itu adalah perilaku yang normal gitu. Selain itu ada yang dinamakan cycle abusive atau siklus kekerasan. Nah, pelanggan yang berada di siklus kekerasan ini sudah termasuk dalam tahap kekerasan. Ada berbagai siklus, beberapa fase ini, di mana mereka cenderung sulit sekali untuk keluar, kecuali mereka ada tindakan untuk bisa keluar dari siklus tersebut dan menyadarinya. Nah, kalau misal kamu termasuk dari insecure attachment type avoidant, anxious ataupun disorganized, tenang aja, kamu nggak perlu khawatir karena attachment style ini bisa berubah seiring perjalanan waktu. Orang-orang yang secure attachment juga bisa berubah menjadi insecure ketika mereka mengalami pengalaman traumatis seperti kekerasan, kemudian juga perselingkuhan atau pengalaman traumatis lainnya. Sebaliknya, orang-orang yang berada di tahap insecure attachment juga bisa ke secure attachment atau kelekatan aman, mana dia mempelajari dari pengalaman sebelumnya. Nah, gimana sih cara mengubah gaya kelekatan yang sebelumnya insecure menjadi secure attachment? Nah, pertama, belajar untuk menghargai dan juga mencintai diri sendiri. Kemudian, yang kedua yaitu membangun lingkungan yang suportif, saling mendukung satu sama lain. Ketiga, ciptakan boundaries atau batasan ketika berinteraksi dengan orang lain, entah itu batasan terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Keempat, memberikan validasi perasaan apa yang kamu rasakan saat ini. Kemudian, kelima, berkonsultasi ke tenaga profesional kalau emang kamu membutuhkan hal tersebut. Dan tenang aja, meskipun kalian berada di insecure attachment, hal ini bisa berubah ketika kamu menyadarinya dan belajar untuk merubah perilaku yang sebelumnya toksik tersebut. Oke, that's it. Itu saja pembahasan kali ini. Terima kasih banyak yang nonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan buat kamu yang masih berada di toxic relationship, coba untuk menyadari hal ini dan refleksi apa sih yang bisa kamu lakukan dari hubungan tersebut. Terima kasih semuanya. See you on the next video. Ingat, siapapun kamu berharga. Bye.